Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat Al-Falah dimanapun berada, bersyukur ya hari ini kita masih diberi kesehatan sama Allah. Ada bahasan yang menurut saya akan menjadi penting dan menarik, khususnya buat teman-teman yang jomblo ataupun yang tidak jomblo, akan menjadi satu ilmu juga, karena ini bisa menjadi semacam pengingat, penasihat bagi semuanya. Bicara masalah proses jodoh, lebih khusus kepada masalah ta'aruf. Ta'aruf ini sekarang menjadi populer di mana-mana karena sering disalahartikan, bahkan disalahgunakan juga tentang ta'aruf ini, sehingga sesuatu yang menjadi ajaran agama begitu mulia, begitu suci, begitu indah, tapi akhirnya kadang-kadang menjadi kotor, menjadi maknanya menjadi berkurang hanya gara-gara tidak bertanggung jawabnya mereka yang tidak paham tentang ta'aruf. Ta'aruf yang kita maksud adalah salah satu proses menuju penggenapan agama, yaitu pernikahan. Karena di sana ada proses namanya ta'aruf. Mari kita kulik ta'aruf ini. Tapi sebelum kita kulik, kita harus tahu, sahabat Al-Falah, teman-teman sering menggunakan ta'aruf itu dengan kalimat, yuk ta'arufan yuk. Itu mengandung makna, ayo kenalan terus jadian. Jadiannya bukan jadian menikah, tapi jadiannya untuk sesuatu yang ya orang sering sebutnya pacaran itu. Dan itu pun disebut ta'aruf. Maka dari itu, biar tidak salah, ini sedikit ada penjelasan, mudah-mudahan akan menguatkan kita tentang ta'aruf ini. Di dalam Al-Quran ya, di surat Al-Hujurat itu ada kalimat tegas dari Allah tentang kalimat ta'aruf ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Jadi kata Allah itu, hai manusia, aku ciptakan kalian itu laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ada kemajumukan, ada plural sekali ciptakan Allah. Tapi Allah meminta kepada kita untuk ta'aruf, kenalanlah. Asal muasalnya dari sini, untuk berkenalan. Maka ta'aruf dalam konteks untuk mencari jodoh supaya Anda nanti laku itu masuk kategori berkenalan. Kenapa harus berkenalan? Bagaimana tidak kenal, mau kita mau menikah, berkeluarga, akan sehidup serumah selamanya, membangun peradaban, keturunan, bermanfaat buat bangsa, negara, agama. Kok tidak kenal dengan yang mau diajak kerjasama, kan aneh. Maka langkah awalnya itu harus ta'aruf, harus kenalan. Apalagi kalau blank, tidak tahu sama sekali, kenalannya harus lebih baik lagi. Nah, yang jadi soal ta'aruf di sini adalah maksudnya berkenalan dengan calon pasangan yang mau menikah. Jadi yang pertama harus dicatat, ta'aruf ini muncul ketika dia itu memang mau menikahinya. Dan cara ta'aruf bukan seperti umumnya, langsung yuk kenalan, bersalaman, kamu di mana, kerjaanmu apa. Itu bukan ta'aruf dalam konteks ajaran agama, tapi itu justru ta'aruf yang nanti kenalan seperti umumnya, hanya kenalan biasa. Maka ta'aruf di sini teman-teman harus dicatat adalah niatan untuk menikah, sehingga ketika ada calon yang kita mau berproses dengannya, itu harus mengetahui siapa calonnya. Maka di sini namanya ta'aruf, berkenalan. Dan jalan untuk berkenalan ini ada banyak. Mungkin lewat orang tua, ini bagus ini. Mungkin lewat pembimbingnya, coachnya, murabinya, ustadzanya, teman akrabnya, no problem. Selama itu memang untuk niat menikah, bukan untuk icip-icip, bukan hanya sekedar tahu, bukan untuk hanya mengumpulkan data misalkan. Itu nanti masuk kategori jahiliyah lagi, dan Allah tidak ridho dengan yang seperti itu. Nah, jadi saat pertama yang harus Anda lakukan, memang kita siap untuk menikah. Ketika Anda mau menikah, Anda bilang pada orang tua, pada keluarga, pada sahabat, pada ustadznya, ustadz saya mau menikah, kenalin dong aku dengan seseorang. Nah itu baik, biodata, kita punya biodata kan, punya biodata, mungkin lebih detail biasanya dari ustadznya. Biodata itu dikasihkan kepada, misalkan ini misal aja contoh ya, ada seorang ikhwan, sahabat Al-Falah ya, mau menikah, datanya itu sudah diberikan kepada ustadznya, pada pembimbingnya, terus pembimbingnya itu mencari, nah kayaknya ini yang pas, ini ada seorang akhwat ini. Nah pada akhirnya akhwat tadi juga sudah mengirim, karena sudah niat betul nikah juga, mengirim biodatanya itu, datanya dikasihkan. Ini misal ya,
si akhwat tadi datanya dikasihkan pada ikhwannya misalkan. Akhwatnya tidak tahu loh ya, tidak tahu. Kalau datanya dikasihkan ke ikhwan tadi, pada cowok tadi tidak tahu akhwatnya. Sama cowoknya dilihat dibaca, ah cocok Ustadz saya, ayo begini. Kenalin dong saya, kenalin dong. Nah baru ketika dia cocok itu, si ikhwannya datanya dikasihkan pada akhwatnya. Dek, mbak, ini ada ikhwan yang mau kenalan dengan kamu. Gimana ini? Ini datanya. Nah, coba lihat, ini datanya. Baru dipelajari. Ketika sudah sama-sama oke melihat datanya, mereka dipertemukan. Dan ini belum apa-apa, ini berulang ke awal. Baru kenalan detail di sana, lewat pembimbingnya, lewat moderatornya, lewat wasitnya ya. Di sana mak comblang lah gampangannya kalau sekarang itu. Mereka akhirnya bisa berkenalan, tahu masing-masing. Hak memilih, hak menolak tetap ada pada keduanya. Tapi pada intinya, ta'aruf itu adalah kenalan tuntas total dengan calon pasangannya, yang di sana akhirnya dia mengetahui, oh dia agamanya begini, habitnya begini, keturunannya begini, pendidikannya begini. Itu namanya ta'aruf. Dan tidak boleh ada berduaan, berkholwat. Itu nanti apa bedanya dengan yang jahiliyah kalau begitu. Kemudian nggak boleh ada saling terus memandang terus menerus, karena nanti ada sendiri proses itu. Kalau sejak awal niatnya memang menikah karena Allah, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, biasanya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena dia ingin sekali prosesnya suci, prosesnya penuh keberkahan. Karena ini akan terjadi pada rumah tangganya berlanjut. Kalau sejak awal keberkahannya tidak ada, kan berbahaya bagi rumah tangganya. Gitu ya, teman-teman, sederhananya tentang ta'aruf. Kesimpulannya, satu, ta'aruf itu proses mengenal calon pasangan dengan niat untuk menikah. Yang kedua, jangan melanggar proses ta'aruf yang dilarang oleh Allah, berduaan, kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lebih dari itu, dan tidak ada niatan sama sekali untuk menikah, apalagi hanya sekedar untuk main-main, sekedar mengumpulkan data. Itu dilarang keras. Selebihnya setelah ada ta'aruf, nanti insya Allah nazar, mulai lamaran, ada pembahasan tersendiri. Tugas saya secara sederhana menceritakan saja tentang ta'aruf. Sahabat Al-Falah, semoga yang sederhana ini bisa difahami, bisa diamalkan, dan kita minta bantuan pada Allah agar dijaga oleh Allah tetap melaksanakan ajaran ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.